Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam dunia yang dipenuhi suara-suara penghakiman, Injil hari ini membawa pesan yang sangat kuat, yaitu Allah Bapa datang untuk menyelamatkan. Allah Bapa tidak pernah lelah mengampuni. Kitalah yang sering lelah untuk datang kepadanya. Iman kepada Tuhan Yesus bukan sekedar doktrin atau kewajiban, melainkan perjumpaan pribadi dengan kasih yang hidup. Percaya berarti membuka diri kepadanya, yang ingin menyentuh hati kita, menyembuhkan luka-luka kita, dan memberi kita kehidupan yang baru. Paus Fransiskus berkata, Allah tidak pernah lelah mengampuni kita. Marilah kita jangan pernah lelah untuk meminta belas kasih-Nya. Maka percaya kepada Tuhan Yesus artinya kita sadar bahwa hanya di dalam Dia kita menemukan hidup yang sesungguhnya. Saat kita menolak percaya, kita sebenarnya menutup hati terhadap terang Kristus dan hidup dalam bayang-bayang yang kita ciptakan sendiri. Tetapi ketika kita percaya, kita berjalan dalam terang Kristus, dan terang Kristus itu membimbing kita untuk mencintai, mengampuni, dan melayani dengan sukacita. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk mempercayakan hidup kami pada belas kasih-Mu. Bentuklah kami menjadi saksi harapan dan cinta di tengah dunia. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah
Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.